Aku dipaksa mundur ke sisi tebing oleh 4 pria. Tidak ada jalan lain di depanku untuk bertahan hidup. Aku pun berbalik dan mulai memanjat tebing dengan tangan kosong. Jika mereka menangkapku, semuanya akan berakhir. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk berjuang daripada menyerah kepada mereka. Aku mulai memanjat tebing seperti wanita gila. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka mulai memanjat dan mengejarku. Pria itu lebih kuat dariku, sehingga dia bisa mengejarku dengan cepat, dan kini berada tepat di bawah kakiku. Melihat hal itu, aku tidak tinggal diam. Dengan segera aku menginjak tangannya dengan keras. Seluruh tubuhnya tersentak, hampir membuatnya tergelincir dan jatuh. Namun sayangnya dia tidak jatuh. Sekarang, dia memanjat dengan lebih agresif. Bahkan dia berhasil mendekat dalam waktu singkat. Ranselku hampir bisa diraih olehnya. Aku segera mengangkat kaki dan menendang pria itu dan membuatnya terjatuh. Teriakan kesakitannya bergema di seluruh gunung. Melihat hal itu, 3 orang lainnya sangat marah padaku. Namun mereka harus menyelamatkan rekan mereka terlebih dahulu. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk terus memanjat. Mereka menyeret pria yang terluka itu ke sebuah kabin kayu terdekat, memberinya beberapa obat pereda nyeri. Ketika dia sedikit sadar, mereka langsung mengejarku lagi. Singkat cerita, aku berhasil memanjat hingga mencapai sebuah ceruk kecil. Karena kelelahan, aku berhenti sejenak untuk beristirahat, mengeluarkan air dari ransel dan meminum beberapa teguk. Aku mengenakan sepatu karet yang kubawa dan menaburkan bubuk anti-selip ke telapak tanganku. Aku tidak menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Dengan semangat, aku terus memanjat. Pada saat yang sama, mereka kembali ke kaki tebing dengan peralatan memanjat profesional. Mereka terlihat mendongak, memperhatikan aku yang semakin berada di posisi lebih tinggi. Tiba-tiba, pemimpin mereka memberi perintah untuk berhenti mengejarku. Dia mengira tebing yang kupanjat sudah terlalu tinggi dan dingin. Jika mereka terus memanjat, itu akan menjadi misi bunuh diri. Dalam waktu singkat, mereka membuat rencana baru. Mereka memilih jalur samping menuju puncak dan menunggu aku memanjat, berharap aku akan datang kepada mereka. Di saat itu, aku hanya bisa terus memanjat, memaksakan diriku untuk naik lebih tinggi. Singkat cerita, aku akhirnya mencapai bagian tengah gunung tebing. Aku berpikir, jika aku bisa bertahan di sini, aku mungkin bisa melepaskan diri dari mereka. Tak lama kemudian, aku melihat seekor ular merayap di sepanjang batu. Itu membuatku menahan napas dan membeku sepenuhnya. Ular itu perlahan bergerak melewatiku, dan baru setelah itu aku bisa bernapas lega. Karena terlalu lama memanjat, tanganku kini sudah mati rasa. Aku berhenti di sebuah sudut dan merasa sangat haus. Dengan cepat, aku mengambil botol airku dan meneguknya. Namun detik berikutnya, botol itu terlepas dari tanganku dan jatuh lurus ke bawah ke dasar tebing. Aku hanya bisa mengumpat karena kesal, namun tetap berusaha untuk terus berjuang. Setelah itu, setiap langkah yang kuambil akan semakin berbahaya.